karena kita Indonesia. Teman berdua di jam 10 pagi pastinya buat kamu teman berdua nih yang lagi beraktivitas ya. Selamat beraktivitas dan yang pastinya kita bertemu lagi ya. Untuk di Music Live Chat untuk Music Trainer ya. Dan kita bakal ngobrol sama satu musisi Bali yang luar biasa banget, putra dari Kabupaten Buleleng yang punya karya yang luar biasa banget teman berdua. Ide ya. Kita kedatangan musisi baru teman berdua. Ini dia langsung aja ada Gede Sayong. Selamat pagi Bli Gede. Pagi Bliku. Aduh, ini apa ya? Salah satu kehormatan juga sih bisa ketemu sama Bli Gede Sayong ya. Termasuk Rian juga. Bli deh, ini istilahnya tumben muncul nih. Muncul di permukaan tumpen ini atau istilahnya udah sebenarnya musisi lama atau seperti apa? Ini kan baru kita baru kenal nih ya. Jadi pas banget nih langsung ke RRI soalnya. Ya, tumben Rian juga dari dulu pengen gimana sih artinya perform di kota kita sendiri, Iya, kota benar. kelahiran. Apalagi kan sekarang nih di RRI kan sangat luar biasa banget bagi Tiang Iya. udah diundang gitu. Iya. Oke, Bli, mungkin ini salah satu apa ya? Istilahnya musisi asli. Ini asli Pakistan Bli ya? Asli Pakistan ya. Pakistan. Perlu tambahan punya. Widih, jadinya kita bangga punya Bli Gede Sayong teman berdua dari Pakistan yang berhasil juga untuk menembus untuk bisa punya karya lagu Bali gitu ya. Nah, ini Bli Gede Sayong memang sudah menobatkan diri sebagai seorang musisi Bali gitu ya dengan lagu Bali juga. Ya, kalau musisi udah dari dulu sih. Udah dari dulu? Reguleran. Kebetulan juga Tiang drummer kan. Oh, drummer. Promosi ya. Nggak, ini nih. Gimana ceritanya dari drummer jadi vokalis sekarang? Karena gitu juga kita ngeband dulu, abis itu vokalis pas di studio vokalis nggak datang kan, kita yang ngisi gitu biar jalan aja kan, jam-jamnya aja kan bayar per jam berapa gitu. Iya, oh gitu. Berawal dari sana sih, sebenarnya nggak bisa nyanyi sih sebenarnya, tapi karena belajar seiring, ya udah terbiasa jadinya gitu. Oh, ini waduh. Istilahnya berarti memang dasarnya udah bisa nyanyi. Dasar doang, maksudnya Dasar dasar doang. aja. Tapi memang drummer. Aslinya drummer. Dulu waktu ngeband itu istilahnya jadi drummer itu drummer reguler atau cafe atau musisi indie. Awalnya reguler di kafe di angkringan. Tapi sering waktu berjalan ada juga artis-artis yang ngajak kita untuk perform. Wih. Sekarang aja intinya di Bali udah semua lah. Udah rata. Waduh, istilahnya kan apa ya, dari drummer ke vokalis itu jauh banget gitu. Akhirnya bisa, ya memang sih talentanya dari awal ya kita nggak tahu gitu Dari ya. belakang ke depan gitu ya. Nah, ya, dari belakang ke depan. Iya juga ya, drummer di belakang biasanya, akhirnya ke depan gitu. Drummer ya. jarang nongol biasanya. Iya, ketutupan simbal soalnya. Nah sekarang kan ke depan gitu, mungkin karena, wih aku udah kelihatan jadi vokalis aja deh. Gitu. Sama tahu kayak gitu ya. Oke, berarti ini istilahnya Bli Gede itu dari kapan sadar bisa nyanyi gitu jadi? Sebenarnya nggak sadar sih ya. Sampai sekarang nggak sadar. Sampai sekarang belum pede sih sebenarnya, tapi ya orang-orang sekeliling sih. Suaramu lumayan nih. Ya udah gas aja jadi penyanyi gitu. Banyak support dari teman-teman lah, dari keluarga juga. Ya udah coba untuk ngerilis, ada suatu manajemen dulu kan. Yuk Bli juga kebetulan mau bikin ini, yuk gabung yuk gitu. Berawal dari sana sebenarnya. Habis itu kita bikin lagu, kebetulan juga yang mencipta langsung, pencipta lagu. Gitu. Oke. Langsung rilis, ya udah dikenal sama teman-teman, jaringan musisi semua kita kenal. Yes. Habis itu ya sampai sekarang. Wah, ini dari drummer akhirnya bisa menjadi seorang komposer ya. Istilahnya untuk writing song, kemudian akhirnya sekarang nyanyi sendiri gitu. Pernah buat lagu buat band sendiri atau istilahnya untuk orang lain? Kalau untuk orang lain di YouTube itu mungkin udah sekitar 15 lagu kali ya. Oh, kenapa produserin orang dulu Kak? Kenapa nggak diri dulu? Kalau dari dulu udah banyak. Kebetulan juga kalau di manajemen sekarang di Pioni Art Bali ya yang sendiri. Oh gitu. Ya. Oke, Untuk lebih ciptaan lagu. lebih kelihatan duitnya ya kayak. Kelihatan sih nggak, kayaknya ke kantongnya. Ke kantongnya. Kantong kosong gitu ya. Ya udah dah gitu ya. Oke, ya pastinya Kak Disayang itu sekarang berada di Pioneer Art Bali ya, satu manajemen ya pastinya. Dan ini salah satu musisi yang pastinya sudah lama di Bali sebenarnya teman berdua, dan kamu harus tahu bahwa ini musisi berawal dari musisi reguler kemudian menjadi seorang ini dan bahkan jadi seorang solois. Nah, ini perjalanannya cukup lama berarti ya untuk sadar jadi vokalisnya ini gitu ya. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya mau jadi drummer indie akhirnya buat karya juga, gabung sama piano juga gitu ya. Tapi kenapa milihnya lebih sendiri? Apa kalau lebih enjoy sama si solo gitu daripada jadi drummer Kak?
Proses sih sebenarnya. Kalau jadi drummer itu kan salah satu bagian dari hobi juga kan sama di musik ya. Cuman sekarang di Solo tuh mungkin lebih dapat uangnya maksudnya. Tidak keluar dari situ ya. Maksudnya ya memang sekalian sih. ciptain lagu gitu berkarya. Jadi ya lebih untuk sekarang sih lebih menikmati di Solo sih. Solo, Ya. ya. Tapi karena istilahnya drummer udah pasti harus band karena mungkin ada solo Ya, drummer benar. gitu ya, Ya. manggung sendiri kecuali memang solois gitu Ya. ya. Tapi kan jarang. Tapi sekarang lebih meng-create istilahnya dari vokalis. Nah, tapi dari drummer istilahnya Beli Gede Sayang kan terkenalnya drummer gitu dulu. Terus habis itu sekarang jadi vokalis itu kan merubah nama lagi Ya, gitu. benar. Itu prosesnya lama nggak sih? Istilahnya mindset orang itu kamu nih drummer ngapain Nah nyanyi itu dia yang kita sebenarnya ya 50-50 sih ya. Itu tergantung kita, tapi juga banyak plus minus sudah pasti. Kenapa lu jadi penyanyi lagi itu udah bagus drummer, tapi ada juga orang wah udah cocok lu jadi vokalis gitu. Banyak ada juga yang bilang Ada. gitu. Oke, tapi responnya banyak yang kaget juga ya. Iya sih. Kebanyakan yang Karena kaget. sebenarnya kita kan nggak nongol dulu di belakang. Heeh. Sekarang kan kalau dulu di panggung di belakang kan kelihatan cakep gitu ya. Tapi kalau ke depan sekarang nyanyi tuh kok Kok aneh. Kok aneh. Ini apa ya? Bisa dibilang jadi satu apa ya? Aneh juga sih ya. Mungkin yang biasa ngelihat bandnya Bli Zayong itu langsung ternyata drummer gitu tiba-tiba jadi nyanyi gitu kan. Wah, ini jadi kemajuan juga sih Taman Pradua. Ditemukan bakatnya. Siapa tahu ada yang multi talent seperti Bli Gede jadi inspirasi juga. Kamu drummer tapi bisa nyanyi ya sudah silakan ngikutin Iya, jejaknya ngikutin. Bli Gede Sayang gitu. Nah, ini tapi kenapa harus Bali? Ini jadi pertanyaan sih. Istilahnya apakah karena memang mencintai sebegitunya lagu Bali? pastinya dasarnya kita mencintai produk lokal kan dia. Benar. Kalau bukan kita lagi yang mengajarkan bahasa Bali, apalagi lagu Bali siapa lagi kan gitu. Kalau Indonesia juga biasa, kita juga reguleran kan. Tapi lebih mencintai ke Bali sih. Wah. Tapi kan istilahnya sehari-hari makanannya Indonesia nih. Lagu Indonesia, cover lagu Indonesia gitu ya. Tapi tiba-tiba belok sedikit ke Bali gitu. Dulu Bali juga sih. Oh, Bali juga. Bali juga, cuman kan lebih ke Indo, kadang ke lagu barat kan gitu. Sekarang tuh ya kebetulan juga musisi Bali itu lagi berkembang gitu. Benar. Ya udah kita berbaur sesama musisi, saling support istilahnya. Sampai sekarang kan udah banyak tuh lagu-lagu yang nge-boom sampai luar Bali kan. Benar. Bangga dong kita gitu. Iya, benar. Itu sih sebenarnya. Nah, oke, berarti istilahnya Beli Gede melihat optimis ya kalau lagu Bali ini bukan hanya berkembang di Bali tapi bahkan sampai ke luar Bali Ya, juga benar. gitu ya. Oke, makanya mau berkarya lagu Bali. Tapi istilahnya dari pertama Gede Sayong udah istilahnya nama udah Gede Sayong udah pasti udah lagu Bali dah nih. Udah menetapkan seperti itu. Ya, Gede Sayang tuh udah lama, udah dari SD ya. Nama yang kayak Pakem udah nama asli itu kayak udah ketutup gitu ya. Biasa Ini siapa orang nih Bali. nama asli? Kadang kita pakai gini di manajemen. Ini siapa namanya nih? Nggak kenal nama asli gitu. Nggak kenal nama Ini Gede asli. Sayong udah. Biasa orang Bali kayak begitu ya. Nama panggilan lu lebih hit ya. Ya kenal istilahnya Gede ini. Nggak kenal loh. Gede Sayong. Oh ini. Oke, berarti istilahnya pakai nama bukan nama samaran sih, nama panggilan. Nama lah, panggilan. untuk jadi brand. Langsung meng-create bahwa Gede Sayong ini udah lagu Bali Iya. gitu ya. Tapi istilahnya sudah itu perlu pertapaan nggak sih untuk itu? Enggak sih. Udah mengalir gitu aja. Udah ngalir begitu aja. Oke, langsung masuk dapur rekaman udah langsung tes lagu Bali gitu ya. Oke, mungkin apa ya istilahnya dari perjalanan yang dari drummer kemudian jadi seorang vokalis dan menetapkan untuk di Bali itu kan prosesnya cukup panjang gitu ya. Berarti istilahnya memang sudah menetapkan itu dan secara manajemen juga sudah menetapkan kalau aku ini udah harus lagu Bali. Ya. Kalau dulu masih mondar-mandir, jadi ini yang ngajak gitu yang ngajak. Tapi kalau sekarang di manajemen Pioni Art Bali itu udah pasti. Udah pasti. Jadi kita udah ada MOU, udah kontrak. Jadi udah arahnya tuh udah pasti gitu, nggak ada yang istilah melenceng. Oke. Jadi kedepannya juga sesuai dengan arahan manajemen, mau perform di mana, ada tawaran di mana gitu. Jadi udah mantap lah gitu. Oke, nanti kita bakal ngobrol juga bersama Piano Art Bali yang pastinya untuk memprodua dan kita bakal ngomongin soal karya dari Kak Gede Sayong. Oke, jangan kemana-mana, tetap di MLC Musicpreneur.
berdua ya, seorang musisi Bali yang pastinya luar biasa banget. Nah, akhirnya merilis ya atas nama Gede Sayong ini udah berapa lama istilahnya beli Gede langsung brandnya namanya Gede Sayong bersama Pioneer Art Bali? Kalau Gede Sayong tuh udah lama banget ya. Yeah. Udah lama sebelum terjun di musisi lah. Nama itu udah nempel gitu. Jadi ya udah sih pakai nama itu aja. Kebetulan juga teman-teman udah tahu nama itu gitu. Oke. Terus habis itu akhirnya merilis single. Yang single pertama kali yang diciptakan atas nama Gede Sayong. Single pertama tuh yang ciptakan sendiri juga. Itu kalau nggak salah 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu? 6 tahun yang lalu di Solo gitu. Pertama kali. Habis itu ke drummer lagi gitu. Carinya perjalanannya ke drummer lagi. Karena kan belum ada manajemen kan. Kita berusaha untuk sendiri gitu, berusaha jalan tapi sibuk kerja di drummer ya udah kerja dulu gitu. Nah, kebetulan juga sekarang udah ada manajemen yang merekrut dan udah pasti banget ya udah fokus lagi di Solo gitu. Akhirnya bersama dengan Pioneer Art Bali keluar nama Gede Sayong istilahnya udah rilis gitu ya. Single pertama yang keluar dari Gede Sayong. Kalau di Pioneer Art Bali itu Bermain Api. Bermain Api judulnya Bermain Api. Bermain Api ini konotasinya gimana nih? Lebih ke percintaan? Iya percintaan, cuman konsepnya ke ini koplo. Ada dendangnya lah seperti itu. Oke. Berarti ini kan apa ya? Jauh banget kayaknya ya. Benar, jauh lintas banget. Genrenya beda banget nih kayaknya. Ini tebak-tebakannya drummer dulu rock nih. Ya. Enggak rock sih, ya lebih ke pop. Tentatif pop. Sih ya. Tentatif. Tergantung request. Ya. Ini sekarang larinya ke dangdut nih. Atau istilahnya musik Bali udah identik sama lebih ke mix ya. Mix, oke. Ini lumayan loh istilahnya. Ya, apakah memang idealisnya Gede Sayong memang ini gitu? Enggak sih sebenarnya, jauh banget. Jauh banget. Kalau di koplo tuh jauh banget sebenarnya. Oke, tapi ini berarti bermain pasar. Ya. Oke. Bisa bermain pasar, terus juga mencoba hal baru. Kita sebagai musisi kan nggak ada salahnya ya. Benar. Mencoba hal baru, siapa tahu cocoknya di sini, cocoknya di sana kan gitu. Iya. Yang penting masih tetap di jalur permusikan gitu. Iya benar. Nah ini teman berdua ini jadi salah satu contoh istilahnya musisi yang mengikuti pasar atau mungkin juga menjadi salah satu musisi yang istilahnya mengikuti perkembangan zaman gitu ya, karena musisi harus seperti itu ya, kalau misalnya tidak mengikuti bakal ditinggal oleh masyarakat. Nah Bermain Api berarti sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Bisa ceritain sendiri? Ya. Oke, ceritanya bagaimana? Ceritanya itu gini, apa namanya, ya kisah-kisah anak remaja sekarang lah, dalam artian ya sayang sama pacarnya kan, terus juga pacarnya sering sekali ya udah dimaafin kembali lagi gitu. Maafin kembali lagi ya udah gitu. Ya udah cut gitu. Kan banyak seperti itu ya cerita. Iya banyak. Itu nggak 1-2 orang ngalamin kan. Inspirasi dari Gede Sayong sendiri pernah mengalami seperti itu atau cerita dari orang? Kalau boleh ngaku. Kalau sampai saat ini udah berapa tahun kalau ya kita ya. Udah dari kecil kan. Anggap dari remaja. Udah pastilah dapet. Dapet. Berarti jujur kan, jujur. Ya, jujur. Nah, ini kalau nggak gitu munafik tuh, munafik. Berarti pernah dimainin. Oke, jadi terciptalah akhirnya Bermain Api dengan versi yang Gede Sayong banget gitu ya. Oke, kita ke Pioneer Art. Nah, ini apa ya? Gede Sayong istilahnya sudah dikenal gitu kan sebelumnya gitu, Kak. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang bagaimana ceritanya dari Pioneer Art Bali itu untuk merekrut atau istilahnya mengajak ini untuk kerjasama, Kak? Untuk secara manajemen. Panjang nih ceritanya. Panjang nih. Boleh nih diceritain, Kak. Halo, baik Kak. Terima kasih. Ini masih pagi ya. Izin menjawab untuk kenapa dan kapan mungkin ya. Untuk Pak Gede Sayong tuh beli Gede Sayong itu join per bulan Mei ya kalau nggak salah. Iya, Mei. Setahun kemarin. Itu awalnya kami tidak ada rekrut khusus untuk beli Gede Sayong bersama tim. Dimana sebelumnya kami sudah ada 2 musisi yang cukup dikenal ya, yang bergabung di Pioneer Art Bali. Ada 2 sahabat kami. Dan waktu itu kita dapat tawaran untuk Klungkung Semarapura. Wow. Iya, jadi 2 talent, 2 artis kami itu memang lagi butuh format band. Nah, ketika itu pas Tiang sendiri kebetulan hari ini Blidek Gading berhalangan hadir. Waktu itu Blidek Gading sudah ada di tim kami kan.
Terus kita bersama Beli Satya Dharma juga waktu itu minta referensi player ya yang bisa ngiringin gitu kan. Ya datanglah seorang Beli Gede Sayong selaku drummer. Berarti dari situ tuh ceritanya tuh ya. Akhirnya direkrut duluan, berarti direkrut duluan bukan karena vokalis. Oh gitu ceritanya. Oke. Ini unik nih. Iya, akhirnya kita perform di bulan Mei waktu itu dan karena kita ngobrol, sempat ngobrol bahwa beliau punya karya, ya kita coba dulu. Coba pertama dengan lagu Bermain Api yang waktu itu sudah jadi ya, sudah bukan lagi narasi, bukan hanya sebuah. Sebagian besar kalau lagu yang masuk yang mungkin masih banyak yang kurang paham ya. Beli lagu gitu, padahal masih narasi kan, baru petikan-petikan dan berupa tulisan saja. Jadi waktu itu kami sudah beli dalam konsep lagu yang sudah jadi gitu. Langsung kita syuting, terus kita berikan kesempatan kedua lagi dengan lagu Iri, dan yang baru kita rilis bulan kemarin tanggal 4 April, bulan ini tanggal 4 April itu lagu konsep lebih ke wedding. Yaitu Cincin Tresna. Jadi dari situ kebetulan tim kami yang sebelumnya lagi fokus dengan tugasnya masing-masing. Nah, Pioneer Bali butuh manajer. Jadi Beli Gede Sayong ini sebenarnya operational manager di Pioneer Bali. Ini digabung sama manajemen juga gitu. Kok banyak Thailandnya nih sebenarnya? Jadi nggak berani banyak ngomong sih. Iya, jadi mungkin dari tiang sendiri, Niki dari manajemen bahwa untuk operation di Pioneer Bali itu Beli Gede Sayong untuk handle all Pioneer Bali, karena kebetulan ada artis manajemen dan juga ada event organizer dan wedding organizer. Terus manajer artisnya untuk bandnya itu namanya Kak Frida, kebetulan masih sibuk beliaunya. Nah sebenarnya lebih concernnya ke manajemen Beli Gede Sayong, hanya mengisi konten-konten biar tidak lupa, biar tidak boring dengan padatnya aktivitas, berkarya tetap secara konsisten. Yang penting lakukan yang terbaik kan. Iya benar. Hasil ya sudah, apapun itu yang terbaik begitu. Oke. Ini gimana ceritanya ya? Istilahnya multi talent banget. Istilahnya dari bergabung dengan manajemen awalnya jadi session player. Kemudian masuk kayak gitu, akhirnya gabung di manajemen, dan akhirnya sekarang dengan manajemen sendiri, bisa dibilang gitu ya. Dengan manajemen sendiri akhirnya jadi artisnya sendiri gitu kan. Nah, ini konsepnya istilahnya jualan sambil juga menjadi artisnya juga gitu kan. Jualan sambil jual, bukan jual juga sih. Jualan ya. Dia jualan juga lagunya gitu ya. Monopoli banget ya. Iya makanya. Ibaratnya kayak prinsip dagang sate banget sih. Tapi sebenarnya bagus sih. Iya bagus gitu. Jadinya langsung kita tahu sendiri gitu ngarahinnya. Jadi udah tek gitu lah. Iya, istilahnya manajemen sendiri mau diapain juga nggak masalah. Betul. Gitu. Istilahnya dari segi ini udah tahu salah sendiri juga, daripada kalau misalnya rekrut artis belum tentu juga sepaham dan juga sejalan gitu. Kalau ini udah pasti sejalan gitu kan. Betul. Karena kan satu, untuk perlakuan hak kewajiban ya, terutama hak di dalam menyanyi sebagai seorang artis di Pioneer Bali, haknya sama rata tanpa melihat statusnya di manajer. Kalau dalam konteks profesional kerja di Pioneer Bali, posisinya manajer kita tanggalkan dulu, karena pada waktu itu mereka adalah seorang musisi yang sama dengan teman-temannya. Jadi tidak ada istilah ini prioritas, tidak ada, semua sama dapat schedule. Karena Pioneer Bali setiap bulan itu ngerilis lagu setiap bulan wajib ada. Sangat konsisten ya. Nah kebetulan kita memang punya sponsor tunggal juga dari perusahaan kita sendiri, jadi setiap bulan kita memang sudah selalu memproduksi lagu di Pioneer Bali. Jadi di luar konteks sebagai penyanyi, betul menjadi seorang manajemen, ya kita sama-sama belajar. Cuman hal yang menarik di sini adalah satu, orangnya tanggung jawab. Jadi antara teori dan praktek itu harus imbang. Kan nggak boleh tunjuk-tunjuk jari aja. Kalau pion itu harus turun tangan. Nggak boleh nggak gitu. Jadi satu, tanggung jawab, kedua harus konsisten. Terus ketiga ya harus menentukan circle, karena di dalam dunia bekerja Anda harus punya circle yang benar kan. Gitu. Kapan saatnya bekerja, kapan saatnya untuk menghibur diri. Nah itu harus paham, sangat disiplin. Oke. Itu teman radio jadinya sekaligus juga di dalam manajemen juga mengurus manajemen dan juga artis. Tapi di sini untuk di Pioneer Art benar-benar ini ya, istilahnya sebagai contoh juga mungkin buat teman Pro 2 yang pingin tahu sistem kerja manajemen seorang soloist atau mungkin juga seorang band juga, istilahnya perlu bisa dicontoh juga. Kalau misalnya nggak apa-apa masuk dalam manajemen, yang paling penting adalah konsistensi kerja. Nah itu dia. Musisi harus itu yang dipegang yang pertama. Betul. Benar, tukun banget istilahnya. Nah, jadi seperti itu teman Pro 2. Nah, jadi yang menjadi pertanyaannya ini istilahnya dari segi brigadenya
istilahnya bagaimana menyikapi sebagai seorang penyanyi udah di atas stage gitu kan. Jadi artisnya gitu dengan mengurus ya beli gede sendiri yang jadi artisnya juga gitu kan, sekaligus juga istilahnya ngurusin kalau udah pakai manajemen udah pasti pakai juga seluruhnya, jadinya takutnya kepikiran pada saat lagi nyanyi ini ada masalah nih coba akhirnya turun tangan dulu gitu kan. Itu udah pernah kita laluin kemarin. Kebetulan juga kita udah sempat bikin festival sendiri di Tejakula sana. Ya udah kita bagi, kita juga ada tim kan, aku mau perform nih udah bantu handle gitu. Pas kita di panggung ya udah di handle sama tim. Habis itu turun panggung kita pakai baju lain lagi. Kayak bunglon kan. Ya, naik panggung ganti baju lagi. Tapi ya Astungare sampai saat ini tim kita juga sangat bagus, kerjanya juga keren-keren lah. Jadi bisa artinya dari manajemen seperti ini arahannya ya udah ngarah banget semuanya gitu. Oke. Itu yang bikin kita kuat juga. Berarti istilahnya profesional kerjanya sudah kelihatan nih ya. Harus. Jadinya sebagai artis harus profesional, berkarya tetap gitu ya. Kemudian di manajemen juga untuk bisa ngatur manajemen juga dan bertanggung jawab dengan manajemen. Ya pasti. Itu tugasnya berat guys. Gus Adi disuruh kayak gini juga bingung juga. Istilahnya mau ngambil yang mana lebih baik salah satunya gitu ya. Tapi dari sini istilahnya begini saya bisa sebegitu yakin juga dengan manajemen sendiri untuk bisa menghandle Beli Gede Sayang untuk bisa ya memang aku bisa orbit dengan manajemen sendiri. Ini sih sebenarnya kalau dibilang dari perjalanan kita tuh apalagi di musisi kan sana sini drummer gitu-gitu doang nggak ada tanggung jawab apa. Tapi kebetulan juga ibu produser kita sangat-sangat luar biasa mengarahkan Tiang dari awalnya yang nggak tahu tentang manajemen, nggak tahu tentang profesional kerja yang benar gitu. Akhirnya beliau yang mengarahkan saya sampai stres juga sih. Sampai nangis. Baru ngaku. Dia pernah nangis. Awalnya stres banget. Satu minggu tuh Tiang beradaptasi dengan lingkungan, dengan arahan itu udah biasa. Nangis dalam mobil itu udah biasa. Oke. Karena ya dalam-dalam kamu harus belajar. Kamu tuh laki-laki gitu. Kamu laki-laki, kamu harus bisa mengemban ya istilahnya mengemban kepala keluarga, mengemban manajemen yang bagus gitu. Yeah. Jadi awalnya dulu sana sini nongkrong musisi kan ya ada yang nongkrongnya sempet lah gitu. Yeah. Cuman sekarang kita nongkrong sedikit paling udah minum air dikit udah kembali ke manajemen lagi gitu. Yeah, benar-benar memang kerja gitu. Ini sih ya istilahnya benar-benar kerja jadinya Beli Gede Sayang terutama gitu kan. Nah ini tumben juga ketemu istilahnya orang yang musisi pure juga tapi bekerja di dalamnya juga gitu kan. Emang sih zaman sekarang itu kadang-kadang ada band istilahnya salah satu personel bandnya ini manajemennya juga sebagai manajernya sekaligus marketing dan sebagainya gitu ya. Istilahnya kadang-kadang juga nggak punya manajemen sama sekali tapi si grup band ini yang meng-create manajemen. Tapi ini kan satu entertainment meng-create-nya dengan Beli Gede istilahnya solo meng-create satu entertainment juga gitu kan. Itu belum lagi artis yang lain gitu kan yang harus di-handle gitu. Kebetulan juga habis keluar dari rumah sakit Bang. Gila sih bilang. Enggak sih ya, lebih ke gini sih, lebih ke apa? Ya belajar lah istilahnya. Iya. Belajar semasih kita bisa lakukan, yang penting enggak overload aja. Ya udah jalanin. Tapi dengan profesional, dengan sebisa mungkin. Kalau misalnya kita nggak bisa, ya udah kita bilang nggak bisa nih, cuma sampai sini kemampuannya, biar nggak overload atau bahkan kerjaan nggak beres gitu. Gitu sih. Tapi ibu produser melihat potensi yang ada dari Beli Gede Sayang. Ya selaku juga istilahnya produser otomatis kan harus memilih benar-benar ini kalau misalnya nggak mampu pasti udah meng-cut langsung gitu kan. Karena ini kan produser pertanggung jawabnya besar juga untuk sebenarnya si artis sangat gitu. Sangat besar. Gitu yang tambahkan terkait dengan tadi kebetulan di manajemen iya, sebagai artis iya, player juga iya kan begitu. Jadi kita yang pasti ada tim bukan segini aja. Kami ada sekretaris pribadi, terus ada admin, ada manajer juga di band. Nah, dan ini semua cewek krunya. Waduh. Iya, karena ya kita sudah cukup belasan puluhan tahun sudah cukup babak belur ya untuk menghandle banyak kerjaan. Jadi Astungare sudah cukup terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi ketika seorang Beli Gede Sayang menjadi seorang artis di stage sedang nyanyi, dia harus sudah melupakan semua tanggung jawab ke manajemenannya karena itu kami yang ambil alih semua. Gitu terkait dengan rider apa ya syukurnya kita sudah terbiasa di lapangan ya melayani jadi
bagi kami itu nggak hal yang berat gitu. Krunya juga kita sudah ada, soundman dan lain sebagainya, jadi sangat aman. Nah kalau untuk keprofesionalan yang lainnya sih, kalau kita juga tidak ada problem sih ya. Di awal memang berat karena pertama kalau bersama kami itu harus disiplin waktu. Kami sangat anti dengan orang yang suka molor waktu. Kunci sukses itu kan adalah tepat waktu dan disiplin sama tekun kan itu. Jadi jangan berharap menjadi orang sukses kalau Anda sendiri belum mau benar-benar kerja keras gitu. Nah itu yang perlu kita tanamkan adalah kedisiplinan sih ya, punya attitude yang baik. Kalau mau follow the leader istilahnya, Anda akan jadi sukses gitu. Tapi kalau mau manajemen diri sendiri aja nggak bisa, gimana manajemen orang lain? Benar. Apapun yang kami share itu adalah pengalaman dari kami pribadi. Jadi kita juga memulai semuanya dari zero kan gitu. Nah itu yang kita berikan ke anak-anak kami untuk ini loh kiat-kiatnya seperti ini loh, seperti itu. Jadi ya sampai saat ini sih sudah mulai bisa mengikuti, sudah punya job desk sendiri, kapan dan harus ngapain sudah paham. Bahkan banyak yang kita handle karena selain ini kita juga ada bisnis lain yang berikan peluang juga untuk Beli Gede Sayong untuk ikut menghandle ada side job bisnis lain lagi. Jadi itu yang benar-benar kebetulan basic entrepreneur kan. Jadi ya sudah kita share, berikan tanggung jawab gitu. Oke, berarti apa ya istilahnya Beon ini luas teman Pro 2, bukan hanya musik entertainment aja, tapi banyak ya seperti EO juga ada, untuk event-event juga ada gitu teman Pro 2. Tapi di sini yang kita titik fokuskan adalah soal talent ya. Betul. So salah satunya adalah hal yang penting di musik adalah manajemen. Yes, betul. Manajemen itu adalah hal yang paling penting dalam sebuah organisasi ya. Untuk istilahnya bukan manajemen itu bukan organisasi, istilahnya bukan suatu hal yang tidak berperan apapun, cuma ngenalin si artis, bukan guys. Asal ada gitu. Asal ada gitu, enggak tiba-tiba cuma gitu. tuang gitu, enggak guys. Tapi yang ngatur dari awal titik beratnya kalau misalnya dia tak terkenal itu tanggung jawabnya siapa? Bu produser, udah pasti manajemen gitu kan. Dan itu bisa si artis untuk nuntut si manajemen untuk itu. Itulah dunia musik yang sebenarnya teman terkadang Pro 2. itu terkadang banyak juga musisi-musisi talent yang nggak paham di dunianya itu. Dia hanya mengerti tentang nyanyi gitu. Terus dia ngelirik teman-teman yang lain, honor hanya atau honor apa tanpa gitu. proses. Nah, itu dia. Jadi temen Pro 2 harus tahu gitu lah. Makanya ini kebetulan banget, kita beruntung banget ketemu Beli Gede Sayong yang istilahnya dua langsung, sebagai seorang artisnya langsung dan juga sebagai manajernya langsung. Jadi kita dua dapat ilmunya gitu ya. Langsung ada bu produser juga di sini. Oke. Berarti selama ini kalau boleh jujur ngatur ridersnya sendiri kayaknya ya. Rider tetap ditentukan oleh produser ya. Ntar kalau misalnya kita ridernya berat nanti kasihan ininya. Iya makanya kayak ini tergantung dulu lihat anggaran. Oh nih segini anggarannya. Oh boleh lah nih ya pakai ini gitu ya. Karena udah tahu dalamnya sendiri gitu ya. Ya tapi it's okay lah. Itulah variasi dalam ada keuntungan tersendiri lah gitu ya. Dan kadang-kadang juga istilahnya yang paling penting diuji banget adalah istilahnya keseriusan atau mungkin juga kedisiplinan kita juga. Benar. Gitu ya. Betul. Jadi pembelajaran juga dari segi manajemen itu harus disiplin, apalagi si artisnya. Betul, harus wajib itu. Itu sangat luar biasa teman Pro 2. Ya, jangan kemana-mana, masih bersama Kak Gede Sayong dan juga Piano Art Bali. Yang pastinya kita bakal ngobrol sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat, Music atau Music Trainer.
dan juga ada Pioneer Art Bali Taman Pradua yang kita aja ngobrol untuk di Music Live Channel atau Music Trainer Taman Pradua ya. Dan ini sih yang paling penting untuk dari seorang Bli Desayong ya, yang jadi pertanyaan. Nah, istilahnya prospek ke depan sebagai seorang musisi Bali yang istilahnya yang terutama untuk vokalis gitu kan, dengan punya single yang akhirnya bakal punya prospek ke depan juga gitu kan. Nah, selain bermain Abi yang pastinya sudah kita tahu, nah bakal nextnya ada nggak single-single lagi yang bakal dirilis sama Bli Gede? Kalau singlenya kita kebetulan juga di Pioneer Art Bali udah ada 3 single yang muncul dari Tiang sendiri. Pertama Bermain Api, habis itu Iri, dan bulan ini udah rilis yang berjudul Cincin Tresna. Cincin Tresna. Pastinya dong kedepannya pasti berkarya lagi kan. Iya pasti. Rencananya nanti syutingnya di Jepang sih. Jepang. Rencananya Astungkara. Ini prosesnya langsung go internasional gitu ya. Nanti lagunya langsung syong gitu ya. Oh, ada nuansa-nuansa gitu. Oke. Ya sih, artinya gini, planning ke depan pasti tetap berkarya. Oke, yang pastinya tetap bekerja. Nah, mungkin dari seorang Bli D ada nggak sih pesan untuk musisi-musisi Buleleng atau mungkin juga musisi-musisi Bali sebagai seorang perwakilan mungkin dari musisi Bali yang sudah berkarya dan juga memiliki manajemen yang kuat? Kalau pesan-pesan sih cuman ya berbagi istilahnya. Intinya kita sesama musisi harus saling support, jangan saling menjatuhkan karena rezeki udah ada yang ngatur. Bila perlu kita bisa bersinergi bareng memajukan musik Bali terutama biar sampai keluar juga kan. Dan pastinya terus berkarya dengan positif. Ya banggalah kita sebagai orang Bali bisa membawakan logo Bali, perform, nyari rezeki di sana juga itu. Intinya utamanya itu saling support. Dan jangan saling menjatuhkan, itu aja. Benar. Jadi musisi Buleleng atau musisi Bali itu harus saling support teman berdua. Itu pesannya dari Bli Desayong. Dan kemudian dari Pioneer Art Bali mungkin ada sedikit harapan mungkin apa ke depannya untuk talentnya yaitu Bli Desayong. Kalau Tiang sendiri harapannya yang pasti tetap berkarya, sudah pasti itu ya, konsistensi tetap berkarya, bisa mengeluarkan lagu-lagu yang bisa diterima oleh masyarakat, dan tentunya berharap juga masyarakat Bali ataupun di luar Bali untuk selalu mendukung kami, mensupport kami dengan mengunjungi channel YouTube kami di Pioneer Art Bali ya. Jangan lupa subscribe, di komen, dibagikan, dan jangan lupa juga undang kami. Itu yang paling penting. Endingnya itu sebenarnya gitu ya. Itu dia Taman Pradua. Jadi buat kamu Taman Pradua, kita jadi pembelajaran hari ini adalah buat kamu yang punya talent, so go langsung ya, kamu harus berkarya karena ya hidup itu harus berkarya Taman Pradua seperti Gede Sayong. Dan juga sambil apapun kerjaan kamu, kalau misalnya kamu punya ini adalah suatu memang hobi kamu dan juga adalah hal yang bisa kamu jalani dan itu menghasilkan, gas aja. Yang pastinya itu ya. Thank you buat Bli Gede Sayong. Thank you dari Pioneer Art Bali yang sudah bersedia waktu untuk di MMLC Music Partner yang luar biasa banget. Kita dapat ilmu banyak hari ini gitu ya Taman Pradua ya, dari Pioneer Art Bali dan juga Gede Sayong. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Oke, itu dia yang pastinya MLC untuk Music Partner Taman Pradua. Dan thank you banget buat kamu yang sudah stay tune ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti bakal ada Agus tadi juga yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12. So don't get any stay tune.